jalani, ada harga yang harus kita bayar. Harga sebuah pilihan, apapun itu pilihan kita, tentu eh, harus disertai dengan tanggung jawab dan harus disertai dengan segala resiko, segala konsekuensi dari apa yang kita putuskan untuk kita pilih. Nah, teman-teman, dalam hidup ini tuh kita tidak bisa pungkiri bahwa kita selalu diperhadapkan dengan situasi di mana kita memilih. Ketika kita, contoh saja, ketika kita lulus sekolah, sebut saja kita lulus SMA. Kita selesai lulus SMA, kalau dulu sih aku ngalamin hal seperti ini, di mana aku harus memilih apakah lanjut kuliah atau eh, atau atau tidak gitu. Itu pilihan yang ku jalani pada waktu itu kuliah apa enggak. Tetapi mungkin selain pilihan yang ku alami pada saat waktu lulus SMA itu ada juga teman-teman yang mengalami harus memilih antara teman-teman mau lanjut kuliah ke jadi ke jenjang perkuliahan gitu ya, memperkuat sisi akademisnya atau teman-teman memilih untuk bekerja. Gitu. Ada orang-orang yang udah capek deh belajar sampai SMA cukup lah gitu ya, nggak usah kuliah, kayaknya cari duit lebih enak gitu dan lebih seneng di lapangan, lebih seneng kerja, dapat duit. Kalau udah punya duit kayaknya bisa lebih leluasa di dalam menjalani pergerakan hidup gitu kan. Kalau udah punya duit, ya toh aku punya uang, aku bisa putuskan apa yang eh, akan aku konsumsi dengan hasil hasil keringatku sendiri. Ya mungkin ada pemikiran seperti itu. Jadi ini fase-fase yang biasa dialami oleh manusia ya, bukan hanya orang Kristen. Tentu terkadang masuk ke dalam sebuah situasi bagaimana dia harus memilih mau kerja atau mau kuliah, itu bisa. Atau bahkan mungkin menentukan untuk memilih kedua-duanya. Pengen kuliah, pengen belajar, pengen uh, explore banyak hal gitu ya dari sisi akademis, tetapi juga karena misalnya tuntutan ekonomi yang tidak memungkinkan, akhirnya teman-teman terpaksa harus bekerja sambil kuliah. Itu pun sebuah keputusan, itu pun sebuah pilihan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi tentu sekali lagi tadi aku bilang bahwa setiap pilihan kita itu pasti ada harga yang harus kita bayar. Kalau misalnya teman-teman yang memutuskan untuk kuliah, ada harga yang harus dibayar teman-teman. Itu harus terus belajar, nggak stop sampai di SMA. Harus terus baca, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Dan ada range waktu yang memang harus dipenuhi. Kita nggak bisa semau-maunya misalnya eh, ngambil S1 biasanya kan 4 tahun. Ngambil S1 4 tahun. Tapi kalau teman-teman capek nih, udahlah 1 tahun aja ya di drop out. Akhirnya apa? Ya, akhirnya gagal kan. Akhirnya tidak sesuai dengan hal yang ideal. Dan itu adalah harga yang harus dibayar ketika kita memutuskan untuk kuliah. Maka kita harus belajar sungguh-sungguh untuk bisa mencapai goal sampai kita lulus kan gitu. Tetapi ada juga harga yang harus dibayar ketika teman-teman misalnya tidak mengambil jalan kuliah, teman-teman pengen kerja. Ya, resikonya apa? Resikonya ya sudah, belajarnya mungkin otodidak, belajarnya mungkin dari media sosial, tidak se tidak semumpuni teman-teman yang belajar di bangku kuliah misalnya untuk hal-hal tertentu. Tetapi bukan berarti tidak bisa belajar ya, tetap bisa otodidak. Nah, maksud saya di balik setiap keputusan kita, di balik setiap pilihan kita akan selalu ada harga yang harus kita bayar, teman-teman. Itu baru dari kita lulus SMA. Nah, ada juga yang setelah kuliah ada yang memutuskan misalnya atau setelah kerja dengan usia sudah bekerja beberapa tahun, akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Menikah atau tidak menikah pun menjadi sebuah pilihan. Ada yang berpikir, sukses dulu deh, gue mau punya uang banyak dulu, mau sukses berkarir dulu, baru bisa menikah, atau baru mau menikah, atau nikah aja lah, uang nanti bisa dicari sama-sama. Nah ini kan dua pilihan yang berbeda juga. Tentu ada resiko lagi di balik pilihan itu. Ada hal-hal lagi yang harus dipenuhi di balik semua pilihan kita. Kalau misalnya kita mau uh, kerja dulu deh, kerja dulu, udah mapan dulu nih, baru kita bisa
baru aku memutuskan buat nikah misalnya. Berarti ada waktu yang harus kita spare dan ya kalau misalnya udah punya pacar, udah punya pasangan, well, pasangannya harus nunggu gitu ya dan harus harus sabar-sabar ditanya tiap ada hari raya kapan nikah kan gitu ya. Jadi itu juga ada harga yang harus dibayar kan. Nah, jadi uh, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Lalu bagaimana kalau misalnya kita nikah dulu, terus baru kita kerja sama-sama cari uang? Itu pun ada resikonya, teman-teman. Resikonya adalah kehidupan pernikahan tidak seindah seperti apa yang uh, kita harapkan, tidak seindah seperti yang ada di media sosial mungkin antara realitas dengan ekspektasi terkadang jauh berbeda. Nah, ada juga kendalanya. Jadi setiap pilihan itu pasti punya harga yang harus dibayar. Nah, teman-teman banyak dari kita mungkin atau dari orang-orang percaya atau orang-orang umum untuk memilih hal-hal seperti itu mereka bergumul dengan begitu kuatnya. Saya waktu saya mau kuliah, jadi saya waktu kuliah itu teman-teman, hmm, ya waktu saya ya kan saya SMA lalu saya kuliah di perhotelan. Saya kuliah di perhotelan, jadi saya nggak kerja. Jadi saya waktu itu pilihannya adalah kuliah, tapi kuliah di mana gitu ya. Ada pilihan beberapa kampus nggak keterima, lalu masuk ke perhotelan. Kalau teman-teman tahu di NHI, tahu NHI ya? Nah, ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak terlalu pengaruh juga sih tahu apa enggak ya. Kalau tahu lebih cepat nyambung gitu ya. NHI itu di Bandung itu ya apa kampus pariwisata di Bandung. Nah, dari situ setelah kuliah, nah itu kan bukan S1, D3, D3 gitu ya. Eh, lalu ada pilih, lalu saya bekerja, lalu saya bekerja. Nah, di dalam ketika saya kerja di Marriott, teman-teman. Nah, ketika saya kerja, di situ ketika saya ada di dalam masa pertobatan itu, saya diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu satu, mau terus kerja, atau kedua, mau meresponi kerinduan saya untuk ambil sekolah Alkitab. Itu, itu dua pilihan. Kedua-duanya ada harga yang harus saya bayar. Yang pertama, eh, ya yang pertama tentu kalau saya meneruskan kuliah, meneruskan kuliah di sekolah tinggi teologi, tentu saya harus meninggalkan pekerjaan di mana saya harus uh, ya nggak bisa ngasih uang lagi, nggak bisa ngasih gaji saya lagi sama orang rumah gitu ya, sama mama. Nah, tapi kalau misalnya saya tidak melanjutkan sekolah tinggi teologi, maka kerinduan saya ya pupus begitu saja gitu ya. Jadi nggak saya khotbah tapi nggak punya dasar belajar Alkitab dengan benar. Nah, itu resikonya. Nah, akhirnya aku memutuskan buat meninggalkan pekerjaanku dengan segala konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya nggak punya duit lagi. Gitu teman-teman ya. Namanya kuliah kan nggak bisa ambil kerja kan. Walaupun waktu itu sempat ada sebulan kalau nggak salah masa masa di mana memang biar bagus riwayat pekerjaan, jadi aku harus jalanin antara kuliah dan kerja selama sebulan. Nah, ketika kuliah nggak boleh pacaran ternyata teman-teman. Itu usiaku sudah lumayan lah 28 tingkat aku 28. Usia 28 nih cewek 28 biasanya kalau zaman dulu tuh udah mikir buat nikah. Sampai di sana dibilang nggak boleh pacaran. Ya, kandas lah harapan kan. Udahlah, nggak jadilah kita menikah ini di usia 28. Ya sudah, itu harga yang harus saya bayar ketika saya menentukan, ketika saya memilih bahwa saya mau lanjutkan kuliah daripada kerja. Mungkin kalau saya lanjutkan kerja, well ya nggak tahu juga sih karena saya nggak memilih ke situ ya. Tetapi mungkin saya tidak terbentur dengan peraturan-peraturan di mana nggak boleh pacaran gitu. Jadi agak-agak ya teman-temanku kan ya usia mereka yang di bawahku gitu. Usia mereka tuh di bawah aku. Jadi mereka ada yang manggil bunda lah, ya merasa tua banget ya sih di angkatan itu jadi ya bunda. Karena memang memang kan aku kerja dulu baru aku kuliah kan. Jadi aku lebih tua di antara beberapa teman-temanku seangkatan. Nah, itu adalah ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar di mana ya ah, menahan
hasrat ingin menikah gitu loh teman-teman. Jadi menahan untuk melihat melihat orang yang aku taksir, nggak boleh nih. Aku terbentur pada peraturan, tidak boleh menikah, begitu. Pacaran aja nggak boleh, gitu kan. Tapi somehow gitu ya, mungkin mereka lihat aku usiaku udah cukup gitu, ada satu momen aku juga pacaran pada saat itu, tapi ya eh, under supervised tentunya, under supervised ya. Jadi nggak bebas-bebas juga gitu ya. Nah, eh, ya akhirnya ya itulah yang nggak ngerti ya, mungkin karena melanggar peraturan juga ya, nggak berhasil juga tuh pacarannya. Ya si cowoknya ya itulah akhirnya dia pacaran sama kakak kelas ya, agak sakit juga sih memang ya. Gitu. Jadi tidak berjalan mulus juga gitu teman-teman. Nah, yang aku mau ceritakan adalah begini, dari setiap keputusan yang kita ambil itu pasti selalu ada harganya. Itu harga sebuah pilihan. Dan semua yang diceritakan ini kan fase-fase yang sebenarnya bisa kita lewati atau dijalani oleh orang-orang secara umum. Teman-teman juga bisa melewati fase seperti itu. Dan untuk hal itu kita bergumul. Oh iya, kenapa saya cerita itu? Karena saya mau masuk ke dalam eh, aspek pergumulan saya waktu saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan. Waktu saya meninggalkan, waktu itu bukan aku sedang dalam posisi yang buruk, kinerjaku buruk ketika aku meninggalkan pekerjaanku di Marriott. Waktu itu ketika aku meninggalkan pekerjaanku di Marriott, justru aku baru dinaikkan tingkatnya, levelnya, dan mendapatkan apresiasi sebagai employee of the month. Dan di situ ya aku tinggalin gitu ya, karena ya aku memutuskan buat kuliah. Nah, itu aku melalui beberapa pengujian dengan kadar kedewasaan imanku pada saat itu. Aku menguji bagaimana respon orang tua kalau aku ngomong seperti itu, kalau aku izin berhenti berhenti kerja, karena eh, aku ngasih ke mama juga kan gitu. Ya puji Tuhan kan ada kakak yang bisa ganti menopang menopang eh, di rumah gitu kalau aku misalnya kuliah. Nah, lalu ada lagi banyak banyak pengujian yang kulakukan. Nah, untuk hal memilih memilih mau kuliah saja teman-teman, memilih untuk tidak kerja lagi saja, aku harus bergumul agar aku tidak salah melangkah. Dan mungkin teman-teman juga begitu, bergumul ketika teman-teman mau memutuskan untuk menikah, bergumul ketika teman-teman mau memutuskan untuk melangkah lagi di dalam kehidupan yang lain gitu, step-step yang lain. Misalnya mau pindah pekerjaan, teman-teman akan bergumul, jangan sampai kita salah ambil langkah. Dan ini harus, menurutku hal ini harus, karena kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen tuh tidak boleh ceroboh dalam hidup kita. Sehingga dalam setiap pilihan kita itu harus tepat seperti apa yang Allah inginkan. Tetapi yang aku maksudkan adalah begini teman-teman. Apa yang kita alami adalah kehidupan yang memang memang harus kita jalani gitu. Dan itu semua akan bermuara di dunia ini. Pekerjaan pada saatnya akan berhenti, pernikahan pada saatnya akan berhenti ketika kita juga meninggal, seperti itu ya, bukan dalam perceraian ya. Tetapi segala sesuatu itu akan berhenti. Tetapi ada satu hal yang eh, mungkin banyak orang Kristen yang tidak bergumul untuk memilih yang satu ini, sehingga akhirnya mereka hanya bergumul hanya untuk kepentingan-kepentingan yang terkait dengan kebutuhan jasmaninya, yang terkait dengan masa depan jasmani, masa depan di bumi ini. Ya, gimana nanti gue nggak kerja, gimana nanti gue nggak nikah, dibilang nggak laku lah segala macam. Kita bergumul untuk hal itu. Nggak salah. Tadi saya katakan nggak salah, karena memang itu pun bisa berdampak bagi kita di kekekalan nanti kalau misalnya kita salah melangkah. Tapi ada hal yang lebih penting lagi, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan, hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian, hal-hal yang berkaitan dengan hal yang ilahi, hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita melabuhkan diri kita di hadapan Allah, melabuhkan hati kita kepada Allah. Nah, hari ini aku mau share tentang kisah dari keluarga Lot. Teman-teman kalau tahu tentang keluarga Lot, uh, bentar ya, aku keluarga Lot itu pasti teman-teman tahu bagaimana mereka eh, Abraham sama Lot itu kan ketika mereka eh, keluar dari negerinya, nah mereka ini kan harus jadi dipilihkan Lot dikasih pilihan Lot kamu mau yang mana gitu ya akhirnya Lot memilih gitu ya
Nah, lalu setelah itu Lot mulai membangun kehidupannya. Lalu kemudian di situ, coba kita lihat ya di Kejadian 19 itu ya. Ketika Lot memilih untuk berada di atau menduduki daerah Sodom dan Gomora itu, kalau secara secara apa ya, secara geografis Sodom dan Gomora itu kenapa Lot pilih? Karena dianggapnya itu merupakan daerah yang subur, daerah yang baik gitu ya. Hingga akhirnya dia memilih itu. Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian 19 ayat 12, nah sampai 29. Nah, di sini ini cerita tentang Lot yang bertemu dengan malaikat Allah yang mau membawa Lot untuk menyelamatkan Lot untuk keluar dari murka Allah. Ternyata di balik geografis yang begitu baik, yang subur yang dilihat oleh Lot itu, ternyata kehidupan moralitas orang-orang di Sodom dan Gomora sangat tidak baik dan hal itu sampai kepada Tuhan. Hal itu, seruan-seruan itu sampai kepada telinga Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan tuh marah sebenarnya. Tuhan ingin membumi hanguskan Sodom dan Gomora karena perilaku orang-orang yang ada di sana pada saat itu. Nah, ketika di sini kita bisa lihat di Kejadian 19 ayat 1 ini kan bicara kedua malaikat itu ya. Nah, ketika kedua malaikat tiba di Sodom dan waktu petang, nah ini Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah dan seterusnya. Lot ini bilang gini, tuan-tuan yuk bermalam di rumah saya gitu ya. Enggak, kami bermalam di tanah lapang saja, kata kedua malaikat ini. Tapi Lot mendesak. Kalau dari referensi yang pernah saya baca, bahwa tradisi pada saat itu seorang tamu itu sangat diistimewakan. Sehingga kalau kita lihat di sini, Lot itu benar-benar memaksa mereka, mendesak mereka untuk singgah ke rumah mereka, gitu. Nah, tetapi ketika ketika Lot mengundang mereka, sebelum mereka tidur, nah laki-laki yang ada di Sodom itu dari yang muda sampai tua itu mengepung mengepung rumah Lot. Karena mereka melihat ada tamu gitu ya, tamu di situ. Nah, disinilah yang uh, di ditafsirkan bahwa terjadilah peristiwa laki-laki bergaul dengan laki-laki seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi banyak tafsiran sih tentang ayat ini. Nah, tapi di sini secara literal dikatakan bahwa orang-orang itu ingin bertemu dengan kedua malaikat ini dan mereka bilang begini di ayat kelima. Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Nah, ini uh, ditafsirkan pakai mereka itu mereka mau ya dalam hal seksual gitu ya. Nah, lalu keluarlah Lot menemui mereka depan pintu. Sampai Lot bilang begini, tolong hargai tamuku. Ini kalau dalam bahasa kita. Tolong hargai tamuku. Aku ada loh anak-anak perempuan nih kalau mau gitu. Tapi jangan orang asing ini yang dianiaya. Di ayat kayak gitu. Itu ayatnya di ayat 9. Nah, tetapi tentu orang-orang itu tidak mau mendengar. Karena moralitas mereka memang sudah hancur, sudah bobrok. Dan itulah mengapa Allah mengutus dua malaikatnya untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya sebenarnya. Dan ketika mereka masih berbicara gitu ya, Lot masih bercakap dengan orang-orang yang dari Sodom Gomora itu, eh, kedua orang itu menarik tangan Lot, ya mengulurkan tangannya dan menarik Lot masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Dan mereka nggak bisa, jadi dibutakan matanya agar tidak melihat gitu, sehingga tidak bisa menemui mereka Lot dan tamunya. Nah, lalu malaikat itu bilang begini, Lot coba hubungi setiap rekan-rekanmu. eh, Ayo, siapa yang kamu kenal? Ini aku bahasakan ya, aku parafrasekan. Siapa yang kamu kenal? Ayo ikut agar ikut selamat. Kalau kita lihat di dalam kejadian ini, menantunya itu nggak percaya, teman-teman. Menantunya mengolok-olok ajakan Lot. Jadi menantunya udah nggak mau ikut. Nah akhirnya menantunya memang tinggal di situ dan kita bisa tahu bahwa ketika
murka Allah tiba, Sodom dan Gomora itu akhirnya memang dibinasakan oleh Allah ya dengan api dan belerang gitu, hujan belerang. Nah, teman-teman, ternyata tentang kisah Lot ini tidak hanya berhenti kepada ketika Lot diselamatkan oleh malaikat, uh, kedua calon menantunya ini ditinggalkan karena nggak mau diajak untuk lari gitu ya keluar dari daerah itu. Ternyata ini pun sampai kepada peristiwa yang terjadi kepada istrinya Lot. Istri Lot ya tentu istri Lot kan harus diajak juga karena keluarganya. Dan sudah diingatkan bahwa jangan menoleh ke belakang, tetapi istri Lot menoleh ke belakang, teman-teman. Di ayat 26, nah ini dikatakan di sini. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam, gitu ya. Lalu menjadi tiang garam. Tahukah teman-teman eh, apa yang terjadi dengan istri Lot? Ketika istri Lot menjadi tiang garam, peristiwa itu akhirnya diangkat lagi di dalam perjanjian baru untuk mengantarkan bahwa apa yang dilakukan istri Lot itu semua dilatar belakangi kecintaan dia akan dunia. Gitu. Jadi kemungkinan besar istri Lot melihat ke belakang karena dia ingin melihat harta bendanya, ingin melihat rumahnya, ingin melihat apa yang ada di belakang, dan ya akhirnya jadilah tiang garam. Pilihan istri Lot akhirnya membawa kepada sebuah konsekuensi yang harus dia bayar, kepada sebuah harga yang harus dia bayar. Harganya adalah kebinasaan. Ketika kita bahas tentang pilih aku atau dia, pilih aku atau dia, tentu saya mau merepresentasikan kata aku ini adalah dengan memilih kecintaanku terhadap dunia, terhadap harta, terhadap benda, bahkan terhadap diriku sendiri, atau dia itu Allah, dia itu Tuhan. Jadi aku ini terkadang bukan selalu bicara tentang harta benda, bukan selalu bicara tentang jabatan gitu ya, atau kalau istri Lot rumah gitu, atau kemewahan, pesta pora. Tetapi terkadang aku ini juga bicara tentang diri kita sendiri, bicara tentang keegoisan diri kita sendiri, bicara tentang keakuan, milih keakuanku, keinginanku, atau memilih apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan semua ada harganya, teman-teman. Apa yang dilakukan oleh istri Lot menjadi sebuah peringatan yang sangat kuat sebenarnya untuk kita, agar kita tidak menoleh ke belakang, agar kita tidak menoleh apa yang sebenarnya mungkin teman-teman dalam ketika teman-teman awal mula pertobatan, kita mungkin kenal dengan istilah kasih mula-mula, gitu ya. Kasih mula-mula, wah semangat, benar nggak teman-teman? Semangat berapi-api. Kalau saya dulu waktu kasih mula-mula kan belum nikah ya, belum ibu-ibu. Kebaktian ibu-ibu pun kudatangi, gitu ya. Wah semuanya. Untung waktu itu belum ada kebaktian bapak-bapak. Kalau ada mungkin saya datengin juga. Wah berapi-api, berapi-api teman-teman. Itu kerja lagi. Jadi saya kalau misalnya kerja kan 1 jam nih. Waktu di Marriott itu kan kalau kerja tuh ada space-nya 1 jam. Nah dulu gerejaku di Ambasador, pas di depan. Jadi ada waktu ganti baju cepet-cepet lari gitu, bisa ibadah gitu ya kalau sempat gitu. Atau aku berdoa, berdoa di musola. Beneran teman-teman, bukan musola ya, apa istilahnya ya. Kalau kalau di loker cewek itu kan biasa ada tempat mereka buat sembayang ya. Nah, aku nggak tahu deh istilahnya apa gitu. Jadi terkadang mereka berdoa, ya aku juga berdoa di situ gitu. Eh, Benar-benar menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk aku benar-benar produktif dan bahkan bisa berjumpa dengan Tuhan. Kasih mula-mula. Nah, lalu bagaimana setelah seiring perjalanan waktu? Apakah kasih mula-mula itu tetap berkobar? Nah, ini kan terkadang yang menjadi kendala di dalam kehidupan iman kita. Waktu kasih mula-mula, wah semuanya kita lakukan. Tapi sudah berjalan seiring waktu, Tuhan izinkan terjadi begitu banyak pergumulan. Terkadang kita nggak bisa pungkiri, kita suka lihat ke belakang loh. Dengan segala kejenuhan, dengan segala mungkin kita bilang gini, aduh Tuhan,
ini lagi yang harus kuhadapi. Mungkin ya, karena aku nggak tahu pergumulan kita masing-masing. Kita tuh nggak sadar, terkadang kita ngeliat ke belakang. Ngeliat ke belakang itu gimana? Ah, rehat sebentar, menikmati dunia dulu. Dan akhirnya kita terjebak. Masih bagus kita tidak secara literal ya mengalami apa yang dialami oleh istri Lot jadi tiang garam. Agak aneh juga mungkin ya. Makanya Tuhan dengan keadilannya tidak membuat seperti itu. Tetapi eh, ini harus jadi peringatan buat kita. Terkadang di balik setiap kejenuhan kita, kita nggak sadar kita menoleh ke belakang, teman-teman. Kita menoleh kepada keindahan-keindahan dunia. Kita menoleh kepada apa yang membuat daging kita ini senang, apa yang membuat daging kita ini puas. Bukan memilih kepada Tuhan, bukan memilih kepada Bapa dengan segala, maaf kalau saya pakai kata ini, dengan segala penderitaannya. Terkadang mungkin kita jengah, teman-teman ngerti ya maksudnya jengah ya, capek mungkin, Tuhan aku capek, Tuhan, aku mau santai dulu tapi kita akhirnya terlena. Bukan Tuhan bilang, eh, nggak boleh ada kesenangan, enggak juga. Ketika kita ada kesenangan juga Tuhan mau kita menikmati kesenangan itu kok. Asalkan Tuhan juga menikmati kesenangan itu. Tetapi terkadang kita nggak sadar bahwa kita terkadang memang masih menoleh ke belakang, teman-teman. Kita nggak terus saja berlari gitu kan, seperti yang diperintahkan kepada Lot dan keluarganya. Jangan berhenti sampai engkau sampai di tujuan. Kan betul kan? Itu yang dibilangkan oleh malaikat. Jangan berlari, jangan berhenti sampai engkau tiba di tempat itu. Kan Lot kan sempat menawarkan, nggak akan sampai gimana, mungkin terlalu jauh atau gimana. Oke, sampai di sini, sampai batas sini. Oke, dikasih tahu. Dikasih keringanan sebenarnya. Mungkin juga itu yang terjadi sama kita. Tuhan tahu mungkin batas kita, mungkin di Martina nih lagi capek nih. Tapi jangan berhenti Martina. Itu yang sebenarnya Tuhan memaksudkan. Dan itu semua ada di pilihan kita. Kita bisa memilih mau stop, berhenti, dan mundur melihat ke belakang, seperti Sri Lot. Di belakang itu banyak tawaran, teman-teman. Banyak tawaran yang menyenangkan dagingmu, yang menyenangkan matamu, yang menyenangkan telinga, yang menyenangkan apa? Seluruh gairah kita untuk terus bersenang-senang dengan daging ini. Mungkin kita belum bayar harganya sekarang, karena kita masih senang. Tapi harganya itu kita bayar nanti di pengadilan Tuhan, di kekekalan. Tetapi kalau kita menjalani dan memilih untuk terus lari ke depan, seperti yang diperintahkan Lot dan keluarganya, dan itu yang dia tidak berhenti tempat yang diarahkan, maka harga dan reward yang akan kita terima adalah ketika kita memang sampai pada titik tujuan. Ada harga juga nggak yang kita jalani? Ada. Kita udah bayar harganya di depan, teman-teman. Penderitaan, capek, lelah, nangis. Bener nggak, teman-teman? Dalam pergumulan ini kan kadang kita jujur aja ya, aduh Tuhan, ah, lelah, aduh Tuhan, capek. Teman-teman tahu nggak? Kan kan aku kerja sampai jam 5 kan tadi. Nah, persiapan gitu. Persiapan. Ya, tiba-tiba dapatlah kabar tentang perilaku mahasiswaku. Waduh, kalau Pak Eras bilang muncrat, muncrat nggak? Teman-teman tahu nggak maksudnya? Kesel banget, kesel banget, kesel banget teman-teman. Aduh, ini bagaimana sih? Tapi khotbah harus harga sebuah pilihan, Martina. Iya, cakep banget dah. Harga sebuah pilihan, langsung diperhadapkan. Terima kasih Tuhan, ini jadi berkat gitu ya. Dan itu nggak enak, teman-teman. Jujur aku bilang nggak enak, karena aku harus nahan kan. Aku harus nahan untuk menelan kekecewaan gitu. Harus nahan yang dilakukan itu karena bisa berdampak fatal gitu. Dia bilang, ayo ke sini. Bu, saya nggak bisa, Bu. Saya bisanya besok ketemu. Bisanya ketemu.
Mahasiswa nawar dipanggil dosen. Tapi ya udahlah. Tapi karena dia sakit, lagi sakit ya. Dia udah lagi sakit. Nggak apa-apa. Terus udah sampai ah, sampai rumah tuh udah masih kesel teman-teman, masih kesel. Tapi ya, berdoa, ayo lembutkan. Iya, baiklah Tuhan. Tuhan disuruh lembutkan, ya wis lembutkan. Harus nurut kan? Dan itu nggak gampang. Pernah nggak ngalamin teman-teman kayak gitu? Dan aku harus nurut, harus ya Tuhan melembutkan. Nanti kalau ketemu pun harus ya udah, harus mikir, ayo set emosinya, ayo set mindsetnya. Kesalahan tahu ya udah. Ingat nggak kalau kamu di posisi dia, kamu juga bisa bikin salah, bisa bikin hal yang sama. Wuhui, oke baiklah Tuhan. Udah bergumul. Teman-teman nangkep maksudku ya. Ini harga yang harus aku bayar karena aku memilih untuk ikut apa yang Tuhan mau. Harganya kesel, harganya gemes gitu. Mungkin teman-teman lebih dari aku kali ngalaminnya. Ada yang sampai nangis, ada yang sampai aduh Tuhan gimana sih. Tapi Tuhan mau bilang jangan berhenti, tetap berlari sampai kita sampai di tujuan. Nanti rewardnya nanti di tujuan nanti. Tapi kalau aku mengambil pilihan, aku tetap emosi, aku ngadu sama atasan segala macam. Bagaimana caranya agar anak ini misalnya ditindas atau segala macam, jadi anak setan, benar nggak? Dagingnya senang sekarang, tapi nanti aku menuai harga itu. Aku menuai apa yang kupilih. Dia nggak jadi huyos, notos jadinya. Akhirnya aku nggak bisa menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, ini kan pergumulan kita sehari-hari sebenarnya, teman-teman. Makanya tadi aku bilang, milih aku atau dia itu bukan hanya sekedar memilih kesenangan-kesenangan yang kita lihat real gitu. Begini nih pun memilih aku, Martina kamu milih akumu, keakuanmu, atau memilih kehendak Bapa. Dan ini yang sering banget kita jalanin kan. Dan Tuhan mau kita menang. Gitu. Harganya memang mahal teman-teman. Harganya mahal. Kenapa? Karena harganya air mata, perasaan, harus belajar diam, nggak ngelawan. Mahal kan sebenarnya? Itu mahal menurut saya. Tetapi nanti at the end kita akan lihat. Semua terbayarkan dengan senyum Tuhan buat kita. Teman-teman pernah, kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin ada yang udah menikah atau yang belum menikah, mungkin ngeliat ponakan, kalau capek ya, capek pulang kerja, tapi ngeliat anak kita senyum aja, mama, dipeluk, wah hilang semua itu. Walaupun masih capek, tapi hatinya tuh, oh, yes, gitu. Seolah-olah tuh capek langsung biar gitu kan. Cuma fisiknya capek sih. Tapi uh, terbayarkan. Teman-teman anggap maksudku ya. Teman-teman juga kalau misalnya udah effort sebegitu luar biasanya nih. Ketika teman-teman dengar bisikan ketika dalam doa, saya bilang, Michael, aku berkenan sama apa yang kau perbuat tadi. Waduh, melayang gitu. Ngerti melayang ya? Melayang tuh seneng banget, seneng banget. Kita bisa sampai nangis. Waduh Tuhan. Si yang tidak layak ini, Tuhan puji itu, aduh kayak apa rasanya. Itu baru hal kecil. Dan Tuhan mengizinkan itu kita alami dalam keseharian. Nah, biarkan itu menjadi latihan kita setiap hari. Biarkan itu menjadi latihan kita. Kita melihat setiap pilihanku ini ada harganya yang harus dibayar. Kalau sekarang aku harus menjalani harganya dengan mahal, dengan segala penderitaan yang harus kupikul, dengan salib yang harus kupikul, nggak apa-apa. Karena at the end akan ada yang Tuhan berikan buat kita. Minimal senyumnya saja itu udah membuat, aduh, itu segalanya buat kita. Terbayarkan semua kelelahan itu. Tapi jangan sampai
Kita nikmati sekarang dulu, menikmati kedagingan, menikmati kesenangan, seperti istri lo. Akhirnya yang kita bayar itu harganya di kekal nanti, kebinasaan kekal. Dan itu nggak bisa di rewind, itu nggak bisa lagi direvisi, nggak bisa lagi mundur teman-teman. Kehidupan kita itu hanya satu kali aja. Orang yang mati suri pun suatu saat akan meninggal kan, nggak ada pengulangan lagi kehidupan. Makanya jangan sampai salah pilih, jangan sampai pilihan kita membawa kita kepada kebinasaan kekal. Kalau pilihan kita untuk ikut Tuhan membuat kita harus membayar harganya sekarang, maka kita bayar sekarang, seberapapun mahalnya. Asalkan nanti di ujung hidup kita, di kekalan kita, ketika ada pada hari penghakiman, kita tidak lagi harus membayar harga itu. Sudah ada reward yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan kita ambil rewardnya sekarang, kita ambil kesenangan sekarang, harganya at the end kita bayar harganya, dan itu adalah kebinasaan. Kisah istri Lot ini harusnya menjadi ya teguran, pesan yang kuat agar kita tidak menoleh ke belakang, agar kita tidak melihat lagi apa yang menjadi kesenangan-kesenangan kita, hobi-hobi kita. Teman-teman, saya paham terkadang kita lelah dengan segala rutinitas, dengan segala pergumulan, kita lelah dengan segala dunia ini. Memang terkadang situasi dunia ini membuat kita cepat lelah, teman-teman. Nah, scroll medsos aja bisa capek kan? Benar nggak? Padahal seneng kan? Misalnya gitu kan, scroll lama-lama jengah juga, bener nggak sih? Cuk cuk cuk, bosen. Lah itu sih capek, itu sih capek. Makanya Tuhan bilang kan, rest ini, beristirahatlah, pikulah kuk yang kuberikan. Ya iya, karena Tuhan mau kita capeknya itu juga bareng-bareng Tuhan. Kalaupun kita capek itu sifatnya berdampak kepada kekekalan, jangan pada kebinasaan dan akhirnya hanya capek, ya capek badan, tapi nggak menghasilkan hal-hal yang kekal gitu loh. Kalau kita capek badan tapi at the end kita menghasilkan sesuatu yang kekal, ya nggak apa-apa. Kita berani bayar harganya sekarang. Asalkan di ujungnya kita memperoleh mahkota bersama Tuhan, memperoleh senyumnya Tuhan. Malam ini aku simpel aja sih teman-teman. Aku berharap kalau teman-teman mau sharing ya boleh. Tapi aku berharap teman-teman nangkep pesannya. Pesannya cuma satu sebenarnya. Jangan nengok ke belakang. Ke belakang itu begitu banyak kesenangan. Begitu banyak hal-hal yang menjanjikan untuk menyenangkan daging kita. Keakuan itu. Keakuan kita itu membuat kita akhirnya terpuruk di dalam kebinasaan kekal nantinya. Tapi aku mau ingetin bahwa sudah ada instruksi. Kalau kita lihat dari kisahnya Lot dan keluarganya, lari terus, lari, jangan nengok ke belakang sampai kamu tiba di tempat yang aku suruh. Kalau Tuhan bilang, lari Martina sampai akhirnya. Harganya ya kamu memang akan capek dalam ketika kamu lari. Ketika kamu menghindari dunia, kamu mungkin capek, kamu mungkin harus meninggalkan banyak hal yang menyenangkan matamu, banyak hal yang menyenangkan dagingmu, banyak hal yang menyenangkan telingamu. Tapi ignore itu. Hanya satu yang harus kamu tuju, yaitu goal itu, LB3. Apa yang menjadi kehendak Bapa. Makanya fokus saja sama Tuhan. Gak apa-apa kamu bayar harganya mahal sekarang. Tapi nanti di kekekalan itu semua terbayarkan dan itu sifatnya abadi. Berbanding terbalik kalau kita senang-senang sekarang, di kekekalan kita bayar harganya dengan kebinasaan kekal. Nah, semua ini kan pilihannya di tangan kita ya teman-teman. Teman-teman mau milih yang mana? Nah, itulah yang saya mau share hari ini. Selalu ada harga di balik setiap pilihan kita. Jangan salah pilih ya teman-teman ya. Kalau untuk hal-hal yang jasmani, misalnya salah potong rambut gitu ya, ya oke lah kita masih bisa eh, perbaiki gitu ya di kurun waktu yang masih ada. Tetapi untuk hal kekekalan jangan main-main dan jangan salah. Amin.
Iya, udah aku buka ruang sharing. Silakan lagi kepada siapa? Gabrian lagi? Atau siapa nih? Oke, terima kasih Kak Martina Siap. buat sharingnya. Sekali lagi terima kasih. Uh, kita malam ini sudah diberikan firman Tuhan oleh Kak Martina. Tadi kita sudah membahas tentang pilihan ya teman-teman, di mana setiap pilihan ada hal yang harus kita bayar. Dan yang paling penting, kita tidak boleh menunda untuk memilih Tuhan. Dan yang menunda itu adalah tawaran-tawaran dunia. Jangan sampai kita tidak bisa memilih Tuhan karena kita memilih tawaran dunia. Oke, saat ini kalau ada yang mau bertanya, silakan ya teman-teman. Apalagi tema kita malam ini mengenai pilihan ya. Harusnya banyak pengalaman lah di antara kita yang boleh kita sharingkan. Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau langsung silakan. Oh, nggak ada ya? Hmm. Mudah-mudahan karena jelas ya. Oh iya, Brian ya, silakan Brian. Ya, cek kedengaran Kak Michael. Ya, uh, terima kasih Kak Nova tadi sharingnya sangat memberkati, khususnya di bagian uh, pembelajaran mengenai keluarga Lot ya Kak. Tadi aku sempat mikir gini Kak, kenapa ya dua malaikat itu datangnya Hamin satu gitu ya. Kalau Tuhan niat menyelamatkan, kenapa nggak kayak Yunus gitu ya, 40 hari sebelum dimusnahkan udah diingatin gitu. Kenapa Hamin satu gitu ya, malaikatnya tuh datang. Udah buru-buru lagi gitu. Subuh nih, ditarik subuh, keluar rumah subuh gitu ya. Waduh, emang nggak ada hari lain nggak Pak Tuhan gitu ya. Emangnya Tuhan nggak bisa spend waktu lebih banyak gitu supaya semua keluarga Lot itu bisa ngungsi bareng harta-hartanya gitu. Biar ada kesempatan ngangkut harta dulu gitu, seminggu, 7 hari ngangkut harta dulu. Dah, biar terakhir rumah nggak apa-apa deh, minimal yang lain-lain bisa ke bawah gitu ya. Kayak apa yang bisa dibawa ya itu mungkin dulu ternak gitu ya, ternak gitu ya, emas dan segala macam, budak gitu ya, bahkan mungkin punya waktu bisa bisa bikinkan apa menantu gitu ya, untuk ikut, tapi buru-buru gitu, buru-buru dan Hamin satu datang sore balik subuh gitu, subuh berangkat gitu ya, ya semalam-malaman gitu, dan semalam-malaman pun penuh dengan pergumulan gitu ya, diteror orang. Jadi aku mikir tadi Kak ya, sementara Kak Anova sharing tadi itu sangat memberkati aku, mengenai ada harga tadi itu. Jadi aku pikir mungkin itu harga harga yang Tuhan lihat gitu, dari keluarga Lot. Harganya untuk keselamatan keluarga Lot itu adalah hartanya gitu. Nggak boleh Lot kamu bawa harta Lot. Aku sengaja kasih buru-buru. Ini cuma pemikiran aku aja ya, bukan tafsiran. Akan cuma aku coba mikir aja. Mungkin Tuhan menganggap itu yang membuat ikatan kamu Lot. Gitu ya. Kamu kalau mau dengan aku, lepas nih semua Lot. Nggak bisa kamu bawa apa selain keluarga kamu. Gitu ya. Mungkin. Dan buktinya eh, istrinya nggak siap. Berarti menurut Tuhan nggak siap juga. Tuhan. Cuma menoleh loh. Aku pikir apa salahnya noleh sih? Itu cuma lihat doang gini ya. Cuma lihat, lihat gitu ya. Itu yang aku pahami ya. Mana tahu mungkin ada tafsir atau gimana. Cuma yang aku pelajari, wah cuma noleh loh. Tuhan anggap kamu sudah tidak setia loh dalam hanya hal menoleh aja. Gitu. Kamu sudah tidak setia. Gitu ya. Akhirnya ketinggalan istri Lot sampai yang selamat cuma Lot sama anaknya. Nah, tadi juga yang kedua aku diberkati banget dengan sharing Kak Nova mengenai eh, memilih gitu ya, pilihan-pilihan yang berat dalam hidup Kak Nova ya. Salah satunya ketika memutuskan untuk eh, kuliah ya, sambil apa berhenti kerja ya kayak.
terus kuliah itu di STT. Aku mungkin mengaitkannya dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apakah betul-betul kita itu sudah memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau mungkin gini teman-teman ya. Kalau yang aku coba pikirin tadi dari khotbah Kanova, kalau mungkin ada teman-teman yang dari Muslim atau dari agama lain lah, katakanlah begitu ya, yang jadi Kristen karena dia pilih, gitu, pilih. Gitu. Mungkin dia verifikasinya lebih kuat gitu ya. Verifikasinya lebih kuat karena meninggalkan identitas dia sebelumnya itu menyakitkan mungkin bagi dia. Mungkin dia akan ditolak teman-teman dia, gitu ya, bahkan mungkin orang tua dia. Gitu. Dia mempertaruhkan harga loh di situ dalam pilihan dia untuk menjadi seorang Kristen. Nah, kita tidak memilih gitu kan. Kita mungkin sebagian besar teman-teman dari Kristen sejak kecil, papa mama Kristen. Kita belum memilih gitu. Kita Kristen karena anugerah Tuhan mungkin gitu ya. Dilahirkan dari papa mama yang Kristen. Gitu. Sehingga kita tidak mempertaruhkan harga untuk pilihan kita menjadi seorang Kristen. Gitu. Jadi verifikasi kita itu betul-betul sebagai pengikut Kristus, harga yang kita bayar sebagai seorang pengikut Kristus itu mungkin tipis gitu ya. Artinya yang aku pahami memilih Kristus itu seperti yang Kanova sudah jabarin tadi gitu. Ketika memilih sesuatu yang penting dalam hidup, itu menurut aku sih memilih Kristus. Salah satu kiat-kiat ya dalam memilih Kristus. Memilih Kristus kan memilih apa yang berkenan gitu kan di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita salah pilih pasangan hidup, ya mungkin kita juga salah dalam memilih mendekati pilihan tentang Kristus itu. Itu sih yang aku paham. Jadi terima kasih sekali untuk Kanova sharingnya tadi tentang pilihan. Jadi keutak-atik kepala gitu. Memikirkan waduh iya ya ada harga gitu ya, dan harganya itu yang paling ngeri ketika kita menabur sesuatu untuk kengerian nanti di kekekalan gitu ya. Ketika tahu-tahu wah kita ternyata sudah kehabisan waktu gitu dan kita tidak memilih atau memilih dengan pilihan yang salah gitu ya. Terima kasih Kanova sudah diingatkan lagi tadi, firmannya sangat bagus. Oke Kak Michael, terima kasih. Thank you, Terima Kak Brian. kasih. Ya. Ya, Aku Kak boleh Martina, silakan. boleh tanggapin dikit nggak? Yang tentang Lot eh, itu aku juga dapat berkat sih dari kisah ini ya. Kalau aku lihat, itu sebenarnya Lot itu ya diselamatkan. Itu sebenarnya kan hampir tidak selamat loh Lot itu. Kalau bukan karena Abraham. Kalau bukan karena Abraham. Makanya aku ingat ya omongannya Om Eras. Om Eras pernah bilang begini. Kalau kita hidup benar, Tuhan itu perhatikan orang-orang sekitar kita loh. Dan aku ngeliat buktinya tuh ini, kisahnya Lot. Mungkin Lot juga, maaf ya, aku ini berasumsi ya. Mungkin Lot juga nggak seradikal Abraham. Mungkin loh. Mungkin. Tetapi, mungkin ya, jadi aku bisa salah, bisa benar ya. Tetapi, eh, tetapi kenapa Tuhan tetap menyelamatkan Lot? Itu karena Abraham. Abraham bilang, kalau pertama 50, terus berapa tawar-tawaran kan? Sampai akhirnya di dilihatlah sejumlah berapa gitu ya, tinggal berapa gitu yang diminta nih. Oh, tunggu. Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10. Nah, 10. Nggak ada 10 orang yang benar di Sodom dan Gomora. Kalau bisa dihitung keluarga Lot aja misalnya, Lot, kedua anaknya, nah istrinya, 4 orang berarti kan? Harusnya ya 4 orang. 5 aja nggak ada. Nah, itu mau dikasih, tadinya mau dikasih bonus calon mantunya kalau mau gitu kan. Jadi 6 lah. Itu nggak nyampe 10, benar kan firman Tuhan? Sekiranya ada 10 aja aku tidak akan memusnahkan karena udah parah banget nih kota. Gitu. Jadi aku lihat Lot ini diselamatkan bukan karena si Lot, tapi karena Abraham, dan Allah sangat menghargai kekasihnya. Allah sangat menghargai Abraham. Dan ini buat aku ini jadi berkat. Buat teman-teman aku berharap ini jadi berkat juga. Kalau kita hidup benar, orang-orang di sekitarmu tuh Tuhan pelihara. Itu pertaruhan kita tuh luar biasa loh.
Jadi benar-benar kita harus berjuang hidup suci, hidup benar. Apalagi kalau misalnya punya anak, punya papa, punya mama yang kita nggak tahu, maksud kita nggak bisa 24 jam bersama mereka. Tapi kita punya Tuhan yang wah, luar biasa. Nah ini aku dapat ini dari kisah Lot ini. Jadi kalau H-1 itu udah puji Tuhan, Brian. H-1. Kalau enggak mau udah langsung musnah itu. H-1. H-1 udah puji Tuhan. Udah masih dikasih kesempatan untuk narik dia dan sekeluarganya. Karena memang sudah parah kejahatannya. Gitu. Gitu ya. Dan thank you buat kesaksiannya tadi. Thank you. Silakan. Oke, baik. Wah, terima kasih Kak Martina. Ya, lanjut Kak Feli yang udah resen. Silakan Kak Feli. Videonya dimatikan aja mungkin Kak Feli. Kalau signalnya nggak baik. Oh iya, iya. Saya Lukas. Malam. Malam. Oh, iya. Suara aku jelas ya. Jelas? Oh, iya. Ya, siap. Wah, Kak Marta udah share aku secara pribadi benar diberkati ketika Kak Brian ngajarin. Aku jadi ingat kisah hamil. Tadi baru kalau itu diselamatkan karena abang. Jadi aku itu ya Kak, sorry putus-putus ya. Adik aku putus-putus. Bener nggak ya Kak Michael? Atau aku doang nih? Iya, putus-putus. Ya. aduh jadi bagus. Aduh, jaringan aku kurang bagus Kak. Minta maaf, jaringannya kurang bagus. Udah boleh mungkin Kak Feli. Iya, jaringannya kurang bagus Kak. Jaringannya Sekarang udah Ini agak bagus sih. jelas kok ya. Udah jelas nih Kak Feli. Off cam aja. oh Off iya cam. iya. Oh iya iya. Oh iya siap ya. Ya aku bersyukur banget buat malam hari ini share-nya. Aku benar-benar berarti waktu Kak Brian pas sharing, aku juga ingat yang tadi Kak Martina sharing kalau Abraham itu diselamatkan karena Lot itu diselamatkan karena Abraham. Aku sempat mikir gini, yang bayar harga sangat mahal itu Abraham gitu. Nah, Lot itu kan Abraham. Aku sempat mikir gini, sebenarnya Feli jaringannya nggak bagus ya, Pak. Mungkin sambil menunggu Kak Feli, ada teman-teman lain yang mau bertanya, silakan teman-teman, atau mau sharing.
Aja lebih menarik. Ya Kak Feli. Mungkin nanti Kak Feli bisa di chat Oh aja. iya, Ya teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Yo, saya deh. Oh ya, Kak Lius silakan. Ya, mohon maaf ya, Kak Martina ya. Karena di Home Nusantara, kita kan kafe itu di Kupang, NTT. Jadi wajar kalau sinyalnya jauh sampai Jakarta. Iya, nggak apa-apa. Jadi beginilah kita. Jadi kadang-kadang kalau di Home ini tuh banyak diem, bukannya diem. Sinyalnya pada susah, karena rata-rata hampir tersebar kemana-mana gitu loh. Kayak kamu nikah itu ada di pulau dia, nun jauh di sana. Wow, Nggak oke bisa oke. bicara gitu. Jadi bukannya kita diem tuh, apa, tidak menyimak gitu. Kesulitannya begitu ya. Sebenarnya kalau disuruh sharing, mah nanti habis ini di grup ada sharing nih. Iya Ya, iya. saya tadi banyak menangkap ya, apa, walaupun agak hilang-hilang, saya juga ini harga sebuah apa, mengikut Tuhan ya, harga sebuah mengikut home, berusaha untuk ikut home tapi di tengah pulang kerja capek ngantuk tadi agak tiduran, hilang-hilangan juga, tapi sedikit apa, nangkep juga. Terkadang kita juga gini ya, Kak Meritina ya, kita banyak mempertimbangkan harga mengikut Tuhan. Akhirnya kita takut untuk ikut Tuhan. Nah, sedihnya orang Kristen itu merasa ikut Tuhan harganya besar gitu. Ikut Tuhan itu harganya mahal. Akhirnya udahlah saya nggak usah ikut Tuhan deh, saya hidup biasa-biasa aja. Malah membatasi diri. Padahal coba kalau kita pikir balik, kita mengikut Tuhan punya harga. Kita melakukan dosa pun ada harganya loh. Ya nggak? Kan sama-sama bayar harga. Kalau kita sama-sama bayar harga, kenapa nggak kita ikut Tuhan? Nah, ini kesaksian saya yang diberkati minggu ini apa? Kemarin istri saya habis apa, ganti HP. Habis pas ganti HP dia tuh ganti PIN. Ya, apa, biasalah install baru ya. Mobile pas install baru di HP-nya, dia lupa PIN-nya. Saya kan suka suka menasihati orang ya. Tapi begitu dilupa PIN-nya, dengan mudahnya saya ngomel sama dia. Kamu tuh nggak ingat gimana sih, PIN aja nggak ingat, PIN-nya lupa gini. Jadi saya ngomel gitu. Tapi di tengah ngomel itu, ya dia diem gitu, kayak bisa ngomelin gitu. Betapa dia nggak sadar pentingnya PIN, untuk dia ingat, untuk dia password, diingat semuanya gitu. Dan setelah ngomel itu, ya saya yakin gitu, gimana pun orang kalau diomelin kan orang lagi pusing, lagi panik, bukannya dibantuin apa dengan kata halus, tapi diomelin dengan kata kasar, dan harganya saya bayar. Kayaknya saya didiemin gitu. Dan saya ngerasa gitu kan ya, emosi yang dia luapin walaupun dia diem, saya merasa di hati saya auranya itu ketahuan. Karena kalau kita udah bersama lama itu dengan pasangan kita, kita menyadari loh, saat apa, anak, orang terdekat kita itu sedang marah atau sedang misalnya apa, perasaan itu nggak enak ke kita, tuh kita merasa itu kan sebuah harga juga gitu. Kok saya bisa marah gitu, saya bisa emosi, saya sama orang bisa ngomong halus gitu, tapi kenapa sama istri sini saya masih bisa kasar? Saya merenung, gitu sama diri saya sendiri dalam berangkat kerja, selama saya di jalan, sampai saya dengar khotbah, sambil di jalan saya banyak ditegur juga gitu, bahwa kita bisa mengikut Tuhan ada harganya, kita menjaga kesucian hidup. Tapi waktu kita melakukan kesalahan, kita juga bayar harga gitu. Bahwa dari kesalahan kita pun ada harga yang harus kita bayar. Dan saya dapat dari renungan hari ini, kalau sama-sama bayar harga, kenapa nggak kita bayar harga untuk merubah diri? Dan kadang merubah diri, kita mesti ingat ya, saat kita melakukan kesalahan, terus kita merubah diri, tetap ada harga yang mesti kita bayar. Kesalahan yang udah kita lakukan, tetap harus kita bayar. Ya kalau dikaitkan dengan kisah Lot, Lot diselamatkan. Tapi ada harga yang dia bayar nggak? Karena dia bermalas-malasan, dia berlambat-lambat, dia disuruh kabur ke kota A, tapi dia bukannya kabur ke kota A, dia malah malah, malah masih milih mau ke kota B. Dia bukannya diam di kota, dia malah diam di bukit. Ada harga yang dia mesti bayar nggak? Jadi ketidaktaatan Lot juga membuat kita mesti mengerti loh, bahwa ketidaktaatan pun punya harga. Jadi kita sama-sama bisa apa, berpikir ya. Contoh kalau jadi Kak Martina kan pengen untuk satu hal yang, keputusan untuk kayak sekolah STT, mengorbankan yang satu dengan yang lain, itu ada harga yang dibayar. Tapi kita juga bisa renungkan hal yang sebaliknya gitu. Kalau kita nggak ikut Tuhan, kita nggak turut Tuhan, dan kita mengambil keputusan yang salah,
kita juga bayar harga. Jadi kita mesti mempertimbangkan baik-baik. Kalau sama-sama bayar harga, kenapa nggak kita ambil arah kebenaran, jalan kebenaran yang harganya mungkin terlihat berat, tapi ujungnya tahu pasti. Daripada kita membuang diri untuk dosa dan kita membayar harga juga buat dosa gitu. Karena kan harga kebenaran kalau kita ikut Tuhan kita menderita, harga kita adalah kita dapat LB3. Tapi kalau kita hidup asal-asalan, harganya juga ada. Pengerian dalam kekekalan. PS berkali-kali bilang bahwa harganya ada. Jadi itu mudah-mudahan jadi peringat buat kita. Dua hal, ikut Tuhan gak ikut Tuhan, semua punya harga. Tapi semoga kita ambil harga yang benar, itu ikut Tuhan. Itu sih dari saya. Thank you, Kak Marina. Thank you, Kalius. Betul, setuju sekali. Semuanya betul ada harganya. Ya, Kak Michael. Thank you Kalius buat sharingnya. Ada lagi yang lain teman-teman yang mau sharing atau mau tanya? Oke, dari saya Kak Martina ya. Saya mau tanya nih, ada nggak pengalaman dari Kak Martina menghadapi kita yang anak-anak muda? Kita yang anak-anak muda sekarang kan, jangankan kita membahas untuk Tuhan, ya, Kak. Tapi semua anak-anak muda rata-rata sudah terpengaruh dengan media sosial. Jadi semua tawaran dunia, mereka udah tidak bisa memilih Tuhan. Meskipun ya di antara anak-anak muda itu mungkin dari kecil seperti Brian tadi bilang udah Kristen begitu. Tapi dari pengalaman saya mendengar-dengar cerita eh, orang-orang tua, mereka mereka bilang bahwa anak-anak sekarang itu ketika di gereja pun itu semuanya melihat gadget gitu, melihat HP. Jadi mungkin hanya beberapa menit di dalam gereja mendengar khotbah, habis itu udah nggak mau gitu. Bahkan di gereja ya mereka main game atau apa. Gimana ya Kak, pengalaman Kak menghadapi anak-anak muda seperti itu? Iya, kalau kalau saya kan pelayanan anak muda di gereja kan nggak terlibat langsung ya, bahkan nggak terlibat mungkin. Kalau dulu masih terlibat dalam renungan harian, itu sempat ikut nulis gitu. Kalau sekarang kan udah nggak. Tapi terlibat langsung kepada anak muda itu di kampus. Kampus ya kan ya usia-usia yang sekarang lah, usia-usia sama saya pikir ya, mereka usia-usia remaja pemuda gitu. 20 tahunan ke atas ya, 20 tahunan ke atas gitu. Nah, memang bedanya adalah kalau di kampus kan ada aturan yang menjadi pagar buat mereka. Tapi tahu nggak teman-teman, STT Ekumene ini kan di bawah naungan GSKI, Suara Kebenaran, betul ya? Itu pun tidak menjadi sebuah jaminan mereka tidak melakukan pelanggaran loh. Menganggap nggak maksudnya? Itu sudah belajar tentang Tuhan, teologi kan, belajar tentang Tuhan. Sesudah itu setiap ada ibadah wajib ikut, hari Minggu wajib ikut. Masih tetap aja ada yang melakukan pelanggaran. Dan kenapa begitu? Ini berarti menurut saya memang PR kita itu banyak buat generasi sekarang. PR kita banyak. Itu terus bagaimana menghadapinya? Satu tentu kita harus bisa diterima buat mereka sih, kalau menurut aku ya. Kita kalau kayak kemarin kan ikut kan seminar yang dikasih sama Ko Epen kan, tentang remaja, tentang generasi-generasi anak-anak gitu ya. Nah, generasi mereka ini kan butuh komunitas, betul, butuh komunitas, butuh kakak, bukan butuh kayak misalnya dilarang ABC. Kalau di kampus kita masih oke, karena memang ranahnya memang ada aturan yang harus diikutin. Tetapi kalau misalnya yang Kak Michael maksud misalnya tadi kayak ke anak-anak muda yang di gereja. Jadi di gereja mereka bisa
ah gue nggak mau sini, capek banyak aturan, bisa aja kan, langsung mereka los, nggak mau datang lagi ke gereja. Nah, makanya saya setuju ketika disampaikan bahwa memang butuh komunitas sih untuk bisa menampung mereka. Yang pertama mereka harus merasa diterima dulu, diterima untuk menjadi teman, bukan diterima untuk dihakimi. Gitu. Jadi eh, gimana ngatasinnya? Saya setuju kalau dibilang bahwa jadilah teman mereka dulu. Jadi teman mereka dulu, jangan dijudge. Jangan dijudge gitu. Terkadang gini loh teman-teman. Eh, Mereka mungkin ya di rumah itu tidak bisa seleluasa itu mereka cerita sama orang tua mereka. Dibandingkan ketika mereka cerita dengan kita sebagai teman mereka. Atau sebagai kokonya, atau sebagai kakak rohaninya. Pasti beda. Di rumah mungkin mereka dekat sama mamahnya, tapi mereka tahu pasti ada konsekuensi nih kalau misalnya dia cerita bahwa dia misalnya baru aja ciuman sama ceweknya, contohnya. Kan nggak bisa seluas itu kalau dengan orang rumah. Apalagi dengan orang tua yang mungkin gap generasinya jauh. Wah, udah 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 beda kan? Udah mainnya punishment and reward aja gitu. Sedangkan punishment and reward kayaknya udah nggak berlaku deh sistem itu untuk generasi-generasi sekarang gitu. Jadi beda, bukan nggak berlaku ya, tetapi pasti kemasannya itu sudah beda. Gitu. Jadi menurut aku buat ngadepin yang begitu memang harus bisa masuk ke dunia mereka dulu sih. Kita harus bisa memahami mereka dulu. Dan Kak Michael pasti tahu ya, banyak yang fatherless generation, Kak Michael. Itu. Itu kasihan, mereka kasihan. Makanya Om Eras ya kalau ke kami nih dosen-dosen selalu bilang kalau ada masalah sabar ya, sabar gitu. Banyak mereka yang kehilangan figur juga. Jadi kalau misalnya mereka di kampus juga nggak nemuin figur yang pas, mereka mau kemana? Memang mereka banyak dari daerah-daerah kan. Nah di sana mungkin mereka nggak pernah dapatkan kasih sayang yang mumpuni gitu, yang benar-benar tulus, yang benar-benar mereka bisa curhat. Bisa loh, ada loh yang begitu. Nah makanya fatherless generation itu loh yang saya bilang. Nah disitulah sebenarnya peran kita harus bisa merangkul mereka. Gitu sih Kak Michael yang bisa aku kasih tanggapan ya. Siap, makasih Kak Martina. Ya. Oke, buat yang lainnya, masih ada yang mau sharing atau mau bertanya? Atau kita mau tutup saja? Ayo teman-teman. Kak Cindy, Kak Eva, nggak ada ya? Aman, Kak. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Oh, ada Kak Erik. Kak Erik kemana ya? Kak Erik, gimana Kak Erik? Ada nggak Kak Erik ya? Ini Kak Erik harus ngomong nih, Kak Erik. Ini Kak Erik temanku kan, ini Kak Erik. Beda lagi nanti. Tadi dia ada nih. Iya, tadi ada. Ini Kak Erik Apalagi yang Kak dari Martina. Erik mana ya? lagi? Erik satu-satunya lah. Erik GSKI cuma satu. Iya, yang di Erik Setpus tua ya kan, Erik ya? Soplanet kan? Iya. Iya. Dulu kami nyebutnya Soplanet. Dia satu angkatan sama aku. Ya, Kak Erik ketendang kali sinyal mungkin ya. Lagi di jalan kayaknya. Iya Kak. Oh Biasanya baru mungkin. pulang jam segini dia. Iya. Ya mungkin di jalan. Oke, kalau gitu kita tutup saja ya teman-teman. Dan mungkin sebelum nutup, Kak Martina ada eh, sharing penutup buat kita semua dan bisa diakhiri dengan doa. Oke. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman ya. Thank you juga yang udah usaha nih. Tadi aku baru ngeh nih HN5 ini pas ada tulisan ini nih tadi mana nih. Nah, Ramuel Suarez Kupang. Oh, berarti ini dari Kupang gitu. Ada Siska Aziz Kupang. Jadi
Jadi baru ngeh nih tadi waktu Kalius juga bilang ini dari daerah-daerah gitu ya. Diapresiasi sekali nih ya dengan segala pergumulan jaringan gitu, tapi tetap ada ya. Saya berharap kita semua diberkati ya teman-teman ya. Eh, apa ya, closing statement kali ya, closing statementnya. Hmm, harganya sih mahal ya teman-teman. Buat ikut Tuhan itu harganya mahal gitu. Tapi barang barang mahal emang nggak mudah buat didapat. Gitu. Ya, jadi reward kita itu memang mahal. Wah, itu nggak ada bandingannya harganya. Dan memang kualitas kita sebagai anak-anak Allah juga harus kualitas yang premium ya istilahnya, yang benar-benar memang berharga. Dan itu nggak ada bandingan. Itu harus dilewati dengan harga yang mahal. It's okay. Karena memang hanya itu harganya. Yesus saja harganya dengan segenap nyawanya, darahnya loh teman-teman. Jadi ya kita belajar untuk tidak mengeluh, boleh tarik napas gitu ya, menjalani pergumulan nggak apa-apa, tapi jangan berhenti, lari terus. Jangan sampai kita stagnan. Itu aja sih Kak Michael, kita tutup dalam doa ya. Yuk teman-teman kita berdoa yuk. Kasih Bapak. Kami bersyukur ketika kami boleh mendapati hidup kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami tahu perjuangan kami masih panjang, banyak yang harus kami perbaiki dalam kehidupan kami. Tetapi hari ini kami belajar bahwa setiap pilihan kami ada harganya. Dan kami mau mengambil harga yang mahal yang kami jalani pada saat-saat ini ketika kami masih memiliki kesempatan untuk berjuang. Agar suatu saat nanti kami boleh melihat senyum-Mu di ujung waktu kami dan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapak, tidak ada lagi yang lebih menyenangkan dan lebih membahagiakan selain ketika kami tahu bahwa Engkau berkenan atas hidup kami. Biarlah perjuangan kami tidak akan pernah sia-sia. Bahkan Bapak, hamba berdoa untuk setiap rekan-rekan-Mu di HN5 ini. Bapak, Engkau memberkati mereka. Setiap usaha mereka, jerih lelah mereka. Bapak, kami tahu itu semua hanya bagian dari setiap perjuangan yang harus kami jalani. Bapak memberkati pekerjaan mereka. Hamba tidak sebutkan satu persatu, tapi hamba percaya Bapak, Engkau melihat mereka satu persatu, mengenal mereka, memberkati kehidupan mereka, pekerjaan rumah tangga mereka, bahkan apa yang mereka harapkan dan cita-citakan, biarlah Tuhan, itu semua mengarah kepada apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba berhenti sharing pada malam hari ini, namun biarlah kiranya Allah Roh Kudus teruslah berkarya di dalam jiwa, di dalam diri kami, agar firman itu terus menjadi rema dan menjadi logos yang menghidupi kami. Biar kami terus akhirnya menghidupi Kristus di dalam hidup kami dan menjadi kesukaan Bapa. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Kita foto dulu ya Kak Martina. Boleh. Ini backgroundku merah semua kan? Ada tulisannya soalnya. Gak apa-apa ya.